Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 2. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah anak-anak, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar pada hari ini. Nah anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital pada teks bacaan dan tata tertib. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini agar anak-anak mampu menggunakan huruf kapital pada teks bacaan dengan benar, agar anak-anak mampu mengetahui tata tertib di dalam kelas dengan benar. Nah anak-anak yang pintar, perhatikan teks bacaan dan percakapan berikut. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Teks ceritanya berjudul Merawat Ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, jika kita cermati, ada penggunaan huruf kapital di dalam bacaan yang kurang tepat. Nah, kita bahas bersama-sama ya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada bacaan. Nah, yang pertama, huruf kapital pada kata ayam. Huruf A seharusnya bukan kapital. Yang kedua, kita lihat. Nah, huruf A pada kata ayam karena pada awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga, huruf V pada kata vaksin seharusnya bukan kapital. Nah, kalian sudah paham kan? Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, berdasarkan teks bacaan berjudul Merawat Ayam, mari kita pelajari lagi menggunakan pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1, agar ayam tidak mudah sakit, kandang ayam perlu ... Nah jawabannya, kandang ayam perlu dibersihkan. Soal nomor 2, kandang ayam perlu dibersihkan agar ... Jawabannya, kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Soal nomor 3, agar ayam tampak sehat perlu diberi makan secara ... Nah jawabannya, agar ayam tampak sehat
perlu diberi makan secara teratur. Dan yang terakhir, nomor 4, untuk menjaga kesehatan, ayam Lani juga harus diberi ... Jawabannya adalah vaksin. Nah, kalian bisa pelajari lagi soal-soal berikut di rumah. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks bacaan berikut. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, sebagai tugas 1, kalian bisa menulis kembali kalimat atau cerita tadi. Dan lingkarilah huruf kapital pada bacaan tadi. Kerjakan dengan teliti ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks bacaan berikut. Bacalah teks bacaan berikut dengan lancar. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran. Ada tugas membaca dan menulis. Nah, anak-anak yang pintar, mari kita pelajari hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran, misalnya duduk dengan tenang, mendengarkan penjelasan guru, menjawab pertanyaan ketika ditanya, bertanya kepada guru apabila kurang jelas atau mengalami kesulitan, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran, ada berlarian di dalam kelas, itu tidak boleh dilakukan. Mengganggu teman yang sedang mengikuti pelajaran, berbicara sendiri saat guru menjelaskan materi pelajaran, membuat gaduh suasana kelas, dan tidak mematuhi tata tertib di dalam kelas. Nah, silakan yang boleh dilakukan kalian laksanakan, sedangkan yang tidak boleh dilakukan kalian tidak usah melaksanakan karena itu melanggar tata tertib. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, menulis sebuah kalimat atau bacaan harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital digunakan untuk menulis awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, nama tempat, nama negara, nama bahasa, dan lain sebagainya. Tata tertib ada di mana-mana.
di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di negara. Kita harus mematuhi tata tertib agar kehidupan menjadi teratur. Jika kita melanggar tata tertib, maka akan diberi hukuman atau sanksi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang menulis huruf kapital pada nama hari, ukuran berat benda, dan menari mengikuti gerakan kelinci. Pesan Pak Guru untuk kalian hari ini, kalian harus selalu rajin dan bersemangat dalam belajar walaupun belajar di rumah. Kalian harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Kalian juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Kalian juga harus mematuhi tata tertib. Dan tak lupa, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.